Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kepemimpinan Digital. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelajahi tentang pengantar dan konsep kepemimpinan digital. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kokoh untuk menggali pengetahuan yang bermanfaat. Ayo kita bersama-sama menjelajahi konsep kepemimpinan digital dengan antusiasme dan penuh semangat. Definisi kepemimpinan dalam konteks digital. Kepemimpinan dalam konteks digital adalah kemampuan untuk mengarahkan, mengelola, dan menginspirasi orang-orang dalam lingkungan bisnis yang dipengaruhi secara signifikan oleh teknologi digital. Ini melibatkan penerapan strategi dan praktik kepemimpinan yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era digital yang terus berkembang, kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mengarahkan organisasi melalui kompleksitas teknologi dan perubahan yang cepat. Kepemimpinan dalam konteks digital tidak lagi hanya tentang mengelola operasi bisnis secara tradisional, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi memengaruhi model bisnis, interaksi dengan pelanggan, dan dinamika organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dalam konteks digital melibatkan beberapa tindakan, di antaranya adalah: pertama, mengarahkan. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah organisasi dalam konteks teknologi digital, dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang menginspirasi. Kedua, mengelola. Pemimpin harus mampu mengelola sumber daya dan proses organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, menginspirasi. Pemimpin harus dapat menginspirasi anggota tim untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, serta membangun budaya organisasi yang mendukung eksperimen dan kreativitas. Keempat, relevansi dengan perkembangan TIK. Pemimpin harus tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, responsif terhadap perubahan. Pemimpin harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk merespons perubahan bisnis dan sosial dengan cepat dan efektif, termasuk membaca tren pasar dan perubahan regulasi. Perubahan lanskap bisnis di era digital. Era digital telah mengubah fundamental cara bisnis beroperasi. Perubahan ini meliputi adopsi teknologi digital untuk efisiensi operasional, peningkatan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital, dan pengembangan produk dan layanan yang didasarkan pada data dan analisis. Perubahan ini juga mempengaruhi cara organisasi berkolaborasi, berkomunikasi, dan membuat keputusan. Pertama, adopsi teknologi digital untuk efisiensi operasional. Perusahaan menggunakan teknologi seperti otomatisasi proses, IoT, analisis big data, dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola sumber daya dengan lebih baik. Kedua, peningkatan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital. Bisnis memanfaatkan platform digital seperti e-commerce, media sosial, aplikasi seluler, dan chatbot untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, membangun hubungan yang lebih dekat, dan memberikan layanan yang lebih personal. Ketiga, pengembangan produk dan layanan yang didasarkan pada data dan analisis. Perusahaan menggunakan analisis data, AI, dan machine learning untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk yang lebih inovatif, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi dan prediksi yang akurat. Keempat, perubahan dalam kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Terdapat pergeseran menuju kolaborasi online, komunikasi real-time, dan pengambilan keputusan berbasis data di dalam organisasi, memungkinkan tim untuk bekerja lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kelima, fleksibilitas dalam model bisnis. Era digital membuka pintu bagi fleksibilitas dalam model bisnis, seperti platform pembiayaan P2P, model bisnis berbagi ekonomi, model bisnis freemium, dan pasar digital B2B, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan lebih fleksibel dengan kebutuhan pasar dan pelanggan serta memungkinkan inovasi yang lebih cepat dan iteratif. Tantangan dan peluang bagi pemimpin dalam era teknologi dapat diringkas sebagai berikut. Tantangan. Pertama, mengelola perubahan yang cepat. Pemimpin harus mampu mengelola transformasi organisasi dengan cepat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Kedua, memahami dan mengelola risiko keamanan digital. Risiko keamanan digital yang kompleks memerlukan pemahaman dan implementasi strategi keamanan yang tepat. Ketiga, persaingan yang semakin intensif. Pasar global yang terhubung secara digital meningkatkan persaingan, memerlukan strategi inovatif untuk mempertahankan pangsa pasar. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun teknologi meningkatkan efisiensi, pemimpin perlu menghadapi tantangan terkait implementasi dan integrasi teknologi. Sedangkan peluangnya adalah: pertama, meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Kedua, meningkatkan inovasi. Akses terhadap data dan analisis canggih memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Ketiga, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Personalisasi dan responsivitas yang lebih baik dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Keempat, mengoptimalkan rantai pasokan. Teknologi dapat membantu mengelola rantai pasokan secara efisien, mengurangi biaya dan meningkatkan respons terhadap permintaan pasar. Karakteristik pemimpin sukses dalam lingkungan digital. Pemimpin yang sukses dalam lingkungan digital memiliki beberapa karakteristik yaitu: pertama, kecakapan teknologi yang kuat. Pemimpin di era digital harus memahami teknologi dan mampu mengintegrasikan solusi digital ke dalam strategi bisnis. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memandu organisasi dalam menerapkan solusi teknologi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kedua, kemampuan beradaptasi dengan cepat. Pemimpin sukses harus fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika industri yang cepat. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan mereka memimpin organisasi melalui transisi yang sukses dan memanfaatkan peluang yang muncul. Ketiga, kepekaan terhadap peluang inovasi. Pemimpin digital harus progresif dan inovatif, mampu mengidentifikasi tren baru dan memimpin upaya inovasi di organisasi. Mereka juga harus mendorong budaya inovasi di antara anggota tim. Keempat, kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin harus membangun hubungan kuat di antara anggota tim, mendorong komunikasi terbuka, dan kerja sama tim. Dengan membangun lingkungan kerja yang inklusif, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim. Kelima, kemampuan menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kemampuan komunikasi yang kuat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Keenam, keterampilan analitis yang kuat. Pemimpin perlu mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan tepat untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dengan keterampilan analitis yang baik, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis bukti. Ketujuh, kesadaran akan kemanusiaan digital. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari teknologi dalam pengambilan keputusan. Mereka harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial dan memenuhi nilai-nilai manusiawi. Kepemimpinan adaptif di era digital. Kepemimpinan adaptif diperlukan untuk menghadapi perubahan budaya organisasi yang diinduksi oleh transformasi digital. Kepemimpinan adaptif dalam era digital memerlukan sejumlah keterampilan, yaitu: pertama, membangun kepercayaan dan keterlibatan anggota tim. Melalui komunikasi jujur dan transparan, pemimpin menciptakan kepercayaan di antara timnya dan memastikan keterlibatan mereka dalam proses perubahan. Kedua, memfasilitasi komunikasi terbuka. Pemimpin menciptakan saluran komunikasi yang efektif, memungkinkan anggota tim untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka serta mengklarifikasi ekspektasi dan visi perubahan. Ketiga, mendorong kolaborasi lintas departemen. Pemimpin mempromosikan kerjasama antar departemen untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan dan mengatasi silo-silo organisasional. Keempat, memperhatikan perubahan nilai, norma, dan praktik. Pemimpin harus sensitif terhadap perubahan budaya yang terjadi akibat transformasi digital dan bertindak untuk memperbaharui nilai, memperkuat norma baru, dan memfasilitasi adopsi praktik-praktik baru yang relevan. Kelima, mengelola ketidakpastian dan ketegangan. Pemimpin harus mengelola ketidakpastian dengan memberikan kejelasan sebanyak mungkin tentang arah dan tujuan perubahan serta memberikan dukungan emosional dan bimbingan yang diperlukan. Keenam, memfasilitasi pembelajaran organisasi.
Pemimpin menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, refleksi, dan penyesuaian, mendorong budaya di mana kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar. Melalui pendekatan adaptif ini, pemimpin dapat membantu organisasi mengelola perubahan budaya yang diinduksi oleh transformasi digital dengan lebih baik, memperkuat keterlibatan anggota tim, meningkatkan kolaborasi lintas departemen, dan memastikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan secara cepat dan responsif. Kesimpulan, kepemimpinan di era digital memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dampak teknologi terhadap bisnis dan kehidupan sehari-hari. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi tren baru, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, dan mengatasi tantangan kompleks seperti risiko keamanan dan persaingan global. Di sisi lain, era digital juga membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan hubungan dengan pelanggan. Dengan kombinasi pemahaman teknologi yang kuat, adaptasi yang cepat, dan keberanian mengambil langkah-langkah strategis, pemimpin dapat membawa organisasi menuju kesuksesan dalam lingkungan yang terus berubah. Demikian pembahasan kita tentang pengertian dan konsep dasar kepemimpinan digital. Terima kasih. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan pemahaman baru kita tentang kepemimpinan digital.